Bahkan tanpa usulan DPRD, tanpa usulan gubernur pun, pemerintah pusat secara hukum sah untuk menunjuk seseorang. Ini pasti wali kota lama, Tri Ardianto, itu miliaran itu masih membayar itu. Di kota Bekasi, dikit-dikit demo, dikit-dikit, ya kan gitu kan. Masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Masih di Kota Bekasi nih ya, kita mengulik tentang PJ Wali Kota Bekasi yang menggantikan jabatan Wali Kota Bekasi yang sudah berakhir 20 September 2023 kemarin. Kita sekarang berada di kediaman Pak Sony Sumarsono. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bareng ngulik. Siap. Selamat pagi ya, silakan. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sengaja minta waktu Pak Sony datang ke kediamannya untuk mengulik-ngulik tentang PJ Wali Kota. Ya. Karena memang Pak Sony sebagai mantan Dirjen Otda pada saat itu ya Pak ya. Ya, betul. Yang memahami mekanisme dan regulasi pemerintahan khususnya wali kota, bupati gitu Pak ya. Ya. Pak Sony, untuk kulikan pertama nih, saya mau bertanya tentang protes soal PJ wali kota yang ternyata di luar 3 nama yang diusung oleh DPRD Kota Bekasi. Itu kan banyak protes tuh Pak. Ya, betul. Itu menurut Bapak gimana Pak? Jadi saya kira protes atau rasa kecewa terhadap usulan ya DPRD yang mengusulkan 3 nama, kemudian kok yang turun nama lain di luar 3, dari perspektif demokrasi sebenarnya saya bisa pahami. Kok pasti ada pertanyaan publik, kenapa tidak 3 nama? Ya, salah satu dari mereka lah. Kemudian 3 nama dari usulan DPRD masuk gubernur, kemudian 1 nama dicoret menjadi 3 nama. 3 nama. Naik lagi. Jadi bukan usulan DPRD, juga bukan yang diusulkan gubernur, tapi keluar dengan sebuah atau nama yang sama sekali berbeda, yaitu dengan ditetapkannya Bapak Raden Gani Muhammad itu menjadi PJ Wali Kota Bekasi. Nah, kok bisa? Nah, saya kira lalu kemudian demo. Oke. Saya kira mungkin karena pemahaman publik yang mungkin kurang ya, dan tidak ada penjelasan mengapa Pak Raden Gani harus menjadi PJ Wali Kota Bekasi. Saya kira ini saja, sehingga demo-demo kekecewaan itu kita baca ada sebuah kebutuhan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai hal ini. Yang pertama, sebagai penjelasan sekaligus wawasan publik, bahwa PJ Wali Kota atau PJ Bupati bahkan PJ Gubernur yang sifatnya sementara mengganti sebagai pemimpin transisional karena kevakuman kepemimpinan kepala daerah, ini adalah pendekatan yang digunakan political appointed. Political appointed itu apa? Adalah penunjukan penetapan. Bahkan tanpa usulan DPRD, tanpa usulan gubernur pun, pemerintah pusat secara hukum sah untuk menunjuk seseorang. Meskipun di usulan itu sudah berjalan, itu nggak masalah juga sebetulnya. Tanpa usulan pun bahkan nggak apa-apa, ekstrimnya. Dulu tidak ada usulan. Siap. Pokoknya pusat menaruh orang ya menunjuk, kalau PJ Wali Kota diambil dari provinsi, kemudian untuk provinsi gubernur diambil dari pemerintah pusat. Seperti ketika saya menjadi PJ Gubernur ya di 3 provinsi yang berbeda itu juga sama karena ditunjuk oleh pusat. Namanya political appointed dan bukannya political elected. Bedanya kalau political appointed itu ditunjuk, kalau political elected itu adalah dipilih. Nah, political elected itu pada saat pilkada nanti ketika menunjuk wali kota yang baru, ya pengganti nanti definitif
itu baru pakai elected melalui pilkada. Jadi kesimpulannya appointed. Nah sekarang pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 4 tahun 2023, dia mengatur mengenai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota ya sebagai arahan dan operasionalisasi dari Undang-Undang nomor 10 ya 2016 terkait dengan pilkada pasal 201 itu memberikan satu guidance untuk menjembatani pemerintah pusat ingin mendengarkan aspirasi dari bawah. Ya, oleh karena itulah diambil satu langkah untuk usulan wali kota, PJ wali kota, silahkan DPRD mengusulkan 3 nama. Memang sudah diarahkan juga sebetulnya ya. Diatur 3 nama. Diatur lalu itu ya. Mulailah mereka berdebat ya di DPRD berdarah-darah lah kira-kira gitu. Kemudian lewat ketua dewan diusulkanlah kemudian ke provinsi. 3 nama, kemudian gubernur punya hak sebenarnya mengusulkan 3 nama. Juga sama, apakah 3 nama yang sama, bahkan 3 nama berbeda pun juga ada masalah. Asumsinya 3 nama berbeda, berarti kan ada 6 nama. 3 nama dari kota Bekasi, 3 nama dari gubernur. Tapi faktanya kan 3 nama dari kota Bekasi. Tapi ada tambahan 1 nama dengan mengurangi 1 lagi dari kabupaten sehingga ada 3 nama masuk pusat. Ya, bahkan berbeda pun sebenarnya juga nggak masalah sebenarnya. Nah, pusat menteri punya kewenangan untuk kemudian menunjuk 3 nama, mengusulkan 3 nama. Sehingga kalau di total usulan seorang PJ bupati wali kota itu bisa 9 apabila namanya berbeda-beda. Ya, 9 bisa. 3 dari kabupaten kota, 3 dari provinsi, 3 dari Mendagri. 9-nya diolah. Nah, khusus kota Bekasi kasusnya 3 dari kota Bekasi, kemudian 3 itu kebetulan 2 sama dengan kabupaten dengan kota Bekasi, kemudian diusulkan ke gubernur oleh gubernur pada Mendagri cuma 3, sehingga praktis di pemerintah pusat ditambah 3 usulan dari Mendagri ada 6 usulan. Itulah yang digodok oleh tim penilai akhir oleh sejumlah menteri terkait, ya menteri PKA, kemudian dari Pan RB, PKN, Mendagri dan seterusnya. Kemudian melalui tim penilai akhir ya dipimpin oleh Pak Presiden, kemudian keluarlah 1 nama dari 6 itu kebetulan nama Raden Gani Muhammad itu terpilih. Berarti yang dipakai adalah usulan Mendagri. Apakah ini berarti akan mengecilkan arti usulan kabupaten kota? Wilayah kota Bekasi ya. Oh, enggak, nama kok nggak diusulkan. Ya tidak bisa diartikan itu karena prosedurnya memang boleh diambil dari 3 usulan Mendagri atau yang 3 dari daerah. Memang idealnya kalau menurut saya ya memang sebaiknya untuk menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi tetap memberikan pertimbangan dari usulan daerah. Kira-kira gitu posisinya. Baiknya ya. Nah, baiknya, tapi sehingga menghargai dewan. Cuma ini juga tidak salah karena sistemnya memang bisa bottom up dari bawah ke atas dan bisa top down dari atas ke bawah dikawinkan. Saya yakin pasti pemerintah pusat memiliki pertimbangan tertentu sehingga memilih menunjuk seseorang yang dari usulan Mendagri menjadi PJ wali kota Bekasi. Saya kira gitu intinya, dan demonstrasi itu mungkin karena pemahaman ini aja yang kira-kira kurang begitu tersosialisasikan dengan baik. Berarti kalau untuk penunjukan dari kementerian ini Pak, apakah itu salah satu upaya agar tidak ada tudingan-tudingan bahwa ada unsur politik sebagai PJ wali kota yang baru nih dari 3 usulan di kota Bekasi? Penunjukan PJ wali kota Bekasi dan juga saya kira wali kota dan bupati yang lain, even gubernur, sebenarnya dilakukan secara profesional. Lalu kemudian orang menerjemahkan seenaknya, ada tudingan-tudingan tertentu, misalnya seperti halnya di kota Bekasi, wah ini pasti wali kota lama Tri Ardianto itu miliaran itu masih membayar itu untuk menggerakkan Raden Gani Muhammad. Nah, pada setahu saya
namanya Pak Tri ini Ardianto tidak kenal namanya Raden Gani Muhammad, tidak kenal, gitu loh posisinya. Dan bahkan sempat nanya, Pak Raden Gani Muhammad itu siapa ya? Oh, karo hukum, orangnya yang mana ya? Jadi kadang tudingan-tudingan yang menjadi suara-suara ya para anak bangsa yang berdemonstrasi itu penafsiran menurut versi mereka, dan ini juga sekaligus ya kurang baik lah kalau ketika tidak disertai dengan fakta. Faktanya Pak Tri tidak kenal namanya Pak Gani. Dengan adanya pemberitaan sempat itu yang katanya Pak Tri menyampaikan sebelum kementerian memutuskan bahwa PJ-nya Gani Muhammad tuh gimana tuh Pak? Saya ini kan menjadi saksi, ya ikut juga hadir pada acara apel terakhir itu. Tidak ada yang kemudian Pak Tri menyampaikan itu dalam bahasa pidatonya. Dan karena Pak Tri itu kan birokrat, ya profesional, birokrat lama dan tahu etika berpemerintahan. Sebelum sebuah keputusan dibuat, tidak akan seorang birokrat yang profesional dan tahu etika pemerintahan menyampaikan hal itu. Nah, kemudian dari mana kemudian mereka seolah-olah menuduh Pak Tri melakukan itu? Itu dari seseorang quote and quote ikut apel kemudian ngomong saja. Jadi dari omongan-omongan pinggir jalan kemudian dia expose itu. Jadi setahu saya memang tidak ada. Saya mendampingi Pak Tri pada saat apel itu dan saya tidak mendengar, dan Pak Tri tahu bahwa ini tidak etis kalau menyebutkan sebelum ada keputusan. Memang tidak ada kelanjutan juga Pak ya? Ya. Kalau memang ada kelanjutan kan misalnya ada bukti bisa sebetulnya dilaporkan ya. Justru yang menyebut bukan Pak Tri, justru satu media menyebutkan karena seorang politisi ya dari sebuah partai menyampaikan bahwa PJ Wali Kotanya adalah Pak Gani, bukan justru Pak Tri. Pak Tri tahu malah dari media, ya. Oh, siap. Nah, kalau untuk PJ Wali Kota nih, Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, Pak Gani Muhammad nih cocok nggak sebagai PJ, Pak? Oke. Mungkin Pak Sony lebih kenal gitu, pernah kenal gitu ya. Pak Gani atau Mas Gani, ini saya kenal betul. Beliau itu adalah staf saya sebagai Kasubdit saat saya menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Jadi kenal betul kapasitas kemampuannya sebagai seorang yang kemudian sekarang menekuni atau diberikan amanah sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Berarti kompetensi pemahaman mengenai persoalan hukum tidak usah diragukan. Saya kenal betul profesionalisme kerja Pak Gani, ya, orangnya sangat disiplin dan memiliki ketegasan di dalam mengambil keputusan, ya. Nggak akan segan-segan, dan karena orang hukum kan rumusnya jelas, terukur kan, itulah mempengaruhi juga pola pikirnya dia yang terukur, jelas, semua ngomong harus berdasarkan fakta, berdasarkan data, tidak berdasarkan katanya-katanya. Saya kira orang hukum pasti merujuk pada regulasi. Nah, seorang birokrat yang profesional selalu merujuk pada aturan birokrasi atau peraturan yang berlaku, itu pasti. Nah, di Kota Bekasi ini, apakah Pak Gani ini tepat di Kota Bekasi? Saya kira Kota Bekasi banyak persoalan hukum ya hari ini dihadapi. Bukan saja persoalan kerjasama misalnya mengenai pasar, pasar Kranji, pasar Jati AC, kemudian persoalan aset yang menyangkut mengenai implikasi dari pemekaran daerah dulu, kita dari background peraturan yang kemudian harus diimplementasikan dalam bentuk kerjasama dengan Kabupaten Bekasi, ya, persoalan hukum terkait dengan limbah di Kali Bekasi dan seterusnya. Jadi banyak persoalan-persoalan hukum di Kota Bekasi yang saya kira penunjukan seorang Gani Muhammad ini, saya kira ini menjadi sangat tepat ya dalam konteks menghadapi problem yang dihadapi. Walaupun itu bukan satu-satunya dari problem di Kota Bekasi, banyak PR yang harus dihadapi sebagai dari peninggalan mungkin isu-isu lontaran ya dari persoalan-persoalan sebelumnya. Saya kira saya harus mengucapkan selamat dan saya senang Pak Gani di Kota Bekasi, kampung tempat tinggal saya. Luar biasa, memang cocok lah ya untuk produk hukum, karena memang Kota Bekasi lagi banyak persoalan yang harus
Ya. diselesaikan perlahan ya Pak ya. Banyak persoalan hukum yang harus diselesaikan. Siap, Dan siap. sekaligus saya harapkan Pak Gani juga bisa memberikan semacam pemahaman kepada aparat pemerintah Kota Bekasi mengenai persoalan hukum yang berlaku di pemerintahan daerah dan bagaimana aktualisasinya di lapangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, ya. Saya kira gitu. Ya. Berarti itu kan salah satu PR-nya Pak PJ Wali Kota ya Pak ya. Ya. Nah, selain hukum, dalam bidang hukum Pak, PR-nya Pak Gani ini apa nih Pak? Kalau menurut Pak Sony? Sebenarnya memang persoalan yang banyak kalau kita sebutkan, tapi 3 yang menonjol saya kira. Pertama terkait dengan kebutuhan meredefinisi Kota Bekasi ke depan itu mau seperti apa. Sekarang mereposisi, mendefinisikan Kota Bekasi nanti ke depan seperti apa, ya. Sehubungan dengan Jakarta tidak lagi ditetapkan sebagai ibu kota negara. Ini menjadi PR tersendiri dari Pak Gani sebenarnya. Itu ya PR yang pertama yang harus dipikirkan supaya pada kepemimpinan transisional sebelum wali kota definitif nanti masuk, ini jadi sudah termuskan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita mengetahui yang namanya pelayanan publik di berbagai kota, termasuk kota-kota yang lain. Selalu permasalahannya adalah kemacetan lalu lintas, ya, polusi, kampung kumuh perkotaan, ya, kemudian urbanisasi, kan banyak sekali itu, ya, pendatang yang demikian banyak dan implikasi administrasi kependudukannya dan seterusnya. Jadi persoalan pelayanan publik di Kota Bekasi ini memang harus direvitalisasi, diperkuat. Caranya gimana? Sesuai dengan paradigmanya, karena sekarang ini sedang diintrodusir revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi. Mau tidak mau, digitalisasi pemerintah Kota Bekasi menjadi mutlak, suka atau tidak suka, untuk melakukan percepatan pelayanan publik kepada warga Bekasi. Nah, jadi semua bentuk pelayanan, baik itu dari segi transportasi, bagaimana menghindari kemacetan, bahkan hingga perizinan yang lebih mudah, murah, dan seterusnya. Nah, untuk ini dibutuhkan yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Saya kira kita ingatlah bagaimana Kota Bekasi sebelumnya. Maka jargon-jargon pemerintahan kota yang bersih dan berwibawa itu menjadi penting untuk di Kota Bekasi. Mau nggak mau harus re-engineering, ya, tata kelola pemerintahan Bekasi sehingga muncul wajah tata kelola yang baru, yang relatif lebih bersih dan berwibawa. Dan yang ketiga, satu tantangan lagi yang kita hadapi, investasi. Pemerintah Kota Bekasi ini tidak bisa mengandalkan APBD. Investasi Kota Bekasi itu yang publik itu dari pemerintah, baik itu APBD ya, dan APBN, itu nggak lebih 30%. 70% sebenarnya investasi di Kota Bekasi itu dari swasta. Contoh membangun rumah sendiri mereka, bikin UKM juga sendiri, bikin usaha mereka sendiri. Jadi kalau kita total 70% investasi untuk kemajuan Bekasi itu adalah swasta. Swasta ya. 30% baru APBD, APBN, dan seterusnya, termasuk bantuan provinsi. Nah, pertanyaannya, kalau kita hanya ngotak-ngotik saja, ya, APBD tidak akan memberikan daya dongkrak yang kuat. Karena itulah harus mulai pemerintah Kota Bekasi itu outward looking. Apa itu? Dibanding inward looking. Inward looking itu melihat ke dalam saja. Berarti kalau ke dalam hanya ngotak-ngatik, namanya APBD yang hanya 30% kapasitas kemampuan investasi saja itu. Nah, sementara keluar itu outward looking, harus mulai mencari sumber-sumber pendongkrak baru melalui kerjasama investasi. Yang dilihat itu adalah bagaimana kerjasama dengan provinsi lain, bagaimana kerjasama kemudian dengan negara lain, ya, kemudian dengan investor yang lebih besar tarik ke Kota Bekasi. Jadi keluar terus bagaimana Kota Bekasi bisa berkiprah secara internasional. Itu yang ditekankan. Itulah saya kira reorientasi harus dilakukan oleh seorang PJ Wali Kota Bekasi dalam usia periode 1 tahun jabatan ini. Saya kira itu bisa dilakukan.
Berarti investor-investor luar kalau bisa luar kota ini bisa ditarik ya, Pak ya? Ya emang kalau outward looking berarti kita harus melihat keluar. Banyak sekali orang Korea berjejer mau investasi. Kemudian juga orang di Jepang, orang Cina, orang Singapura, orang Malaysia ingin investasi. Pertanyaannya justru pada kesiapan pemerintah Kota Bekasi. Bagaimana mereka menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi di Kota Bekasi ini. Mereka mau investasi, nah di Kota Bekasi dikit-dikit demo dikit-dikit, ya kan gitu kan. Jadi gimana mereka bisa langsung tertarik untuk investasi? Jadi yang kedua izin harusnya bisa cepat, lama harusnya bisa 3 hari, 3 minggu, harusnya bisa 3 minggu, 3 bulan. Kemudian persoalan harusnya kemudahan perizinan ya yang harusnya cukup 5-6 berkas tambah lagi 30 berkas. Jadi disitulah orang kenapa kemudian enggan untuk berinvestasi khususnya di Indonesia seperti Kota Bekasi itu karena soal perizinan. Nah, OSS yang sudah ada sekarang ini itu juga bagian dari terobosan untuk menciptakan namanya Easy of Doing Business (EODB). Kemudahan untuk melakukan sebuah bisnis di sebuah kota. Nah, jadi kalau ini Easy of Doing Business-nya itu memang levelnya masih rendah, ya saya kira orang akan lari investasinya ke negara lain, bukan ke Kota Bekasi. Itu kira-kira. Jadi saya kira Pak Gani tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Siap. Ya untuk pemahamannya di bidang hukum ini sangat cocok. Ya mudah-mudahan ilmu Pak Gani dicurahkan di Kota Bekasi ini Pak ya, ilmu-ilmunya. Saya kira setahu saya sebagai mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang juga kebetulan pimpinannya Pak Gani, saya tahu persis Pak Gani itu orang pembelajar, artinya orang yang ingin mempelajari suatu selalu. Setiap ada fenomena baru selalu ingin dikaji, kemudian bagaimana mencari solusinya. Jadi pembelajar itu orang yang tertarik untuk terus belajar. Kalau yang nggak pembelajar itu otaknya merasa penuh, dikasih tahu enggan menerima, banyak ngomongnya nggak sulit mendengarnya. Kalau Pak Gani itu tipenya dia mau mendengarkan dan mau mengolah. Kalau memang benar bagus ya diadopsi, kalau enggak ya forget it gitu. Kira-kira gitulah. Jadi ini saya kira tipologi yang pas untuk Kota Bekasi ini. Saya kira gitu, dan mudah-mudahan kalau memang keberadaan Pak Gani ini memang sudah bisa menciptakan sebuah iklim yang kondusif, saya yakin terobosan-terobosan pasti akan bisa mudah dilakukan. Oleh karena itulah stabilisasi ya pemerintahan Kota Bekasi menjadi penting, kemudian penerimaan masyarakat juga menjadi penting, dan saya lihat Pak Gani sudah keliling Forkominda ke Dewan ya kemudian Polres itu kan, dan seterusnya itu, dan anggota Forkominda yang lain ya. Saya kira itu dengan Pak Dandim juga sudah pelajari dan seterusnya. Jadi saya kira itu upaya Pak Gani untuk merangkul semua komponen pendukung pemerintahan daerah, dan itu mutlak dibutuhkan. Seperti saya lakukan ketika menjadi PJ Gubernur di Sulawesi Utara, menjadi PJ Gubernur di DKI Jakarta, menjadi PJ Gubernur di Sulawesi Selatan. Hari pertama saya keliling, saya mesti ke Forkominda, dan itu menjadi penting dukungan ini. Tapi ke depan harus diberikan ruang juga untuk dialogis dengan para mahasiswa. Bahkan kalau perlu dengan ini orang yang hobinya demo-demo itu diajak dialogis. Nggak usah teriak, nggak usah anarkis, duduk ya kita ngobrol. Apa mau kalian? Jangan-jangan dia demo karena kurang paham tentang persoalan itu. Yang sering saya amati. Dialogis menjadi penting. Siap. Lebih penting dialogis ya. Iya. Komunikasi secara intens itu ya Pak. Iya, betul. Oke, Pak Sony, terakhir Pak. Harapannya Pak untuk Kota Bekasi ke depan nih Pak. Baik, harapan kita untuk Kota Bekasi ke depan, yang pertama ini karena bulan Februari memasuki Pilpres. Pileg. Berarti kita sudah memasuki tahun politik. Langkah pertama harapan saya, bagaimana Pak Gani sebagai PJ Wali Kota itu mampu menciptakan stabilitas politik ya, bersama Forkominda. Termasuk di dalamnya adalah bersama FKUP dan semua komponen ini untuk sama-sama bikinlah pesta demokrasi itu mengembirakan dengan iklim yang kondusif dan damai. Itu yang kita
harapkan, karena kita betul-betul kan tinggal beberapa bulan lagi itu pilek ya, itu tensinya berarti suhunya memanas. Nah, carilah AC pendingin suhu panas itu gimana? Kita akan mencari sesuatu upaya, langkah dan berbagai kebijakan yang menciptakan itu. Yang pertama itu harapan saya. Yang kedua adalah Pak Gani dapat merespon apa yang tadi saya sampaikan sebagai PR, di mana dia menjawab. Ya, gunakan resource person, orang-orang yang memang mengerti, mampu menjawab dan berbagai problem terkait dengan pemerintahan dalam batas kewenangan sebagai seorang PJ. Saya kira penting. Ketiga, ya kita mengajulah pada RPD. RPD itulah rencana pembangunan daerah sebagai miniatur ya RPJMD itu untuk menjadi acuan bekerja dan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang saya kira menjadi sangat penting, menjadi pegangan Pak Gani. Nah, saya sendiri sebenarnya juga posisinya ya quote and quote sebagai orang tua lah ya, kayak gitu di Bekasi ini. Ya saya mengamati terus perkembangan setiap saat dan anytime, tidak hanya Pak Gani, siapapun juga yang memang ingin konsultasi, ya, diskusi untuk kemajuan Bekasi, saya kira saya juga siap saja untuk membantu whoever demi kebaikan dan kemajuan Kota Bekasi. Karena saya tinggal hidup, maju dan berkembang sebagai warga Kota Bekasi. Siap. Oke, terima kasih Pak Sony. Terima kasih atas waktunya. Oke, untuk PJ Wali Kota Bekasi 1 tahun ke depan menjabat, diharapkan mencurahkan segala ilmu yang dimiliki dan di tahun politik pun menjadikan politik sebagai politik yang bahagia, yang bersih gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sony. Ya, minum dulu. Siap.